Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa sahabat Cakrawala. Senang sekali rasanya pagi ini kembali saya, Kapten Jeffrey Manansang, dapat menjumpai semua pendengar setia Radio Cakrawala melalui siaran ini. Kita berjumpa melalui udara saudara-saudara, tetapi kita percaya bahwa berkat Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Sahabat Cakrawala, doa dan harapan kami semua tentunya pagi ini Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang diberkati. Jika ada di antara sahabat Cakrawala yang mungkin sedang mendengarkan siaran kami atau sedang mendengarkan YouTube kami dalam kelemahan tubuh, Anda terbaring di rumah dalam kelemahan tubuh atau di rumah sakit, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami tentunya senantiasa mendukung kita semua dalam doa. Baik sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, renungan Oasis Fajar. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kembali kepada Tuhan pagi ini. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, sebab telah nyata pertolonganmu dalam hidup kami sepanjang malam yang sudah berlalu, dan pagi ini kami boleh bangun kembali. Ada waktu yang Tuhan beri bagi kami menikmati kehidupan. Kami mohon Tuhan supaya pagi ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami, biarlah Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, semua pendengar yang akan juga mendengarkan renungan ini, kami mohon supaya Tuhan tolong kami semua, supaya kami dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau bagi kami, dan kami dapat melakukan dengan tepat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, kita semua masih ada di seputaran perenungan tahun baru saudara-saudara. Kita sedang berada pada sebuah waktu yang penting, sebab ini merupakan waktu atau langkah awal dalam kehidupan kita yang tentu saja itu menentukan perjalanan keseluruhan kehidupan di tahun ini. Nah pendengar setia, selama 3 hari berturut-turut kita telah bersama-sama mempelajari mengenai perspektif yang benar yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya saat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini maupun kehidupan selanjutnya. Nah sahabat Cakrawala, berikutnya selama 3 hari ke depan ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan kehidupan dengan komitmen yang benar. Jadi satu langkah maju setelah kita memiliki perspektif yang benar, penting untuk kita memiliki komitmen yang benar. Nah komitmen sendiri sahabat Cakrawala itu diartikan sebagai sebuah perjanjian atau sebuah keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah melalui pengertian ini kita dapat mengerti bahwa sebenarnya komitmen itu mempunyai kekuatan yang memungkinkan kita dapat melakukan atau menjalani sesuatu. Nah pendengar setia yang diberkati Tuhan, ada beberapa masalah-masalah yang kalau kita lihat terjadi di sekitar kita, secara tidak langsung disebabkan oleh kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam menjalankan komitmen. Ada oknum-oknum yang terlibat korupsi misalnya, disebabkan karena lupa dengan komitmen mula-mula sebelum mendapat jabatan. Ada kabar terorisme yang terjadi. Saya percaya saudara-saudara, teroris ini bukan ajaran agama tertentu, tetapi menurut hemat saya adalah kesalahan dalam mengambil komitmen yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada kasus-kasus hubungan gelap yang juga merupakan kelalaian menepati komitmen awal pernikahan. Ada kinerja yang menurun di tempat pekerjaan yang juga disebabkan oleh menurunnya integritas diri terhadap komitmen awal. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mencoba memberi kesimpulan awal, sesungguhnya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi-kondisi yang tidak baik itu berhubungan langsung dengan orang-orang yang terganggu masalah komitmennya. Itu sebabnya pagi ini saya ingin berbicara bagi kita semua dan memberi judul renungan kita untuk
3 hari ke depan ini tahun baru, komitmen baru. Tahun baru, komitmen baru. Baik pendengar setia Radio Cakrawala, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saudara-saudara saya ambil dalam kitab Yosua 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Pendengar setia sahabat Cakrawala yang mungkin ketika Anda mendengarkan siaran ini Anda punya Alkitab di rumah, atau Anda dapat membuka handphone saudara untuk juga membaca Alkitab, saya mengajak saudara-saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Bagian firman Tuhan yang begitu indah pagi ini dalam Yosua 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan diberi judul begini: Pembaruan perjanjian di Sikem. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwasanya komitmen hidup yang benar terhadap Allah itu akan menjadi kekuatan untuk kita meningkatkan kehidupan rohani kita di tahun yang baru. Komitmen hidup yang benar terhadap Allah akan menjadi kekuatan untuk kita meningkatkan kehidupan rohani kita di tahun yang baru. Pertanyaannya, apa saja komitmen yang benar yang harusnya menjadi kekuatan untuk kita meningkatkan kehidupan rohani di tahun yang baru?
Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-14, saya mengulangi untuk membacakannya. Dikatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama yang akan kita bahas hari ini, komitmen iman yang harusnya menjadi kekuatan untuk saudara dan saya meningkatkan kehidupan rohani di tahun yang baru adalah komitmen ibadah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Komitmen ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala, teks yang kita baca tadi merupakan sebuah rentetan peristiwa di mana Yosua akan segera mati dan berpisah dengan bangsa Israel. Menarik kalau dalam 3 hari sebelumnya, saudara-saudara, kita belajar tentang bagaimana perspektifnya Yosua dan juga Kaleb. Dan hari ini kita juga masih melihat tentang seorang tokoh bernama Yosua. Nah, sudah tentu Yosua mengerti benar. Yosua lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel. Itu sebabnya ketika berjumpa dengan bangsa Israel, Yosua menyampaikan firman Allah, sekaligus Yosua mencoba mereview kembali karya-karya Allah yang sudah dinyatakan pada masa lalu sebagai bahan pembanding, sekaligus sebagai alasan yang kuat supaya Israel diarahkan kepada pemahaman yang benar tentang satu-satunya Allah yang berkuasa. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi, Yosua menyinggung nama-nama penting dalam sejarah Israel. Terah, ayah Abraham, yang adalah penyembah berhala. Kemudian salah satu anaknya, Abraham, dipanggil Tuhan untuk ke Ur Kasdim. Lalu Abraham mendapat mujizat kelahiran Ishak di masa tua. Dari Ishak lahir Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub lahir Yusuf, yang kemudian menjadi penguasa di Mesir, sehingga mengakibatkan keturunan Yakub beranak cucu di Mesir, sehingga mereka bertambah banyak. Waktu mereka bertambah banyak, akhirnya mereka dijadikan budak oleh Mesir. Kemudian Allah bebaskan mereka dari perbudakan, Allah beri tanah Kanaan, Allah bantu mereka mengalahkan penduduk asli tanah Kanaan untuk memberi tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ada nama-nama lain juga yang disinggung oleh Yosua, Bileam, nabi yang disewa oleh Raja Balak, Raja Moab, untuk mengutuk Israel. Tetapi ia malah memberkati Israel. Dan ada banyak kisah-kisah lain tentang penyertaan Allah dalam peperangan yang dilakukan oleh Israel. Nah, dari sekian banyak bukti pertolongan Allah, Yosua mau bertanya kepada bangsa Israel, masihkah kalian mau berpaling? Dengan bukti-bukti itu, Yosua mau menegaskan, masihkah kalian mau meninggalkan Allah Yahweh? Oh, saudara-saudara, Yosua menekankan hal penting bahwa fokus ibadah kepada Tuhan Allah Yahweh itu adalah hal yang utama. Fokus ibadah kepada Tuhan Allah Yahweh itu adalah hal yang utama. Nah, kalau kita lihat pesan Yosua ini, kita akan melihat bahwa ada indikasi bahwa bangsa Israel itu melenceng fokus penyembahannya. Itu sebabnya Yosua menekankan supaya kembali kepada fokus penyembahan. Nah, saudara-saudara, ternyata meskipun manusia hidup dalam berkat-berkat pertolongan Tuhan, meskipun manusia melihat karya ajaib Allah, tapi ternyata ada potensi juga untuk manusia melupakan Tuhan. Dan ini terjadi dalam bangsa Israel. Mereka hidup dalam berkat Tuhan, mereka lihat pertolongan Tuhan, mereka melihat karya ajaib Allah, tapi potensi untuk melupakan Tuhan itu ada. Banyak penyebabnya, saudara-saudara. Mungkin salah satunya adalah pengaruh-pengaruh dunia. Itu sebabnya Yosua menekankan fokus yang penting supaya tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ibadah yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah terjemahan dari kata abodah. Abodah yang diartikan sebagai pelayanan. Abodah diartikan sebagai penyembahan. Abodah juga diartikan sebagai pekerjaan. Sehingga waktu Yosua menekankan mengenai ibadah kepada Allah, sesungguhnya memaknai bahwa setiap pelayanan, setiap penyembahan, setiap pekerjaan harusnya terfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan,
Apa yang dapat kita pelajari dan juga kita aplikasikan melalui bagian firman Tuhan yang kita pelajari ini? Perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu harusnya menjadi acuan bagi kita supaya kita tidak lupa diri. Karya-karya Allah menolong kita di tahun-tahun yang telah lewat semestinya menjadi dasar bagi kita supaya kita tetap berfokus kepada Allah. Oh saudara-saudara, bukankah banyak orang kemudian menjadi lupa diri dan akhirnya tidak lagi terfokus kepada Allah? Banyak kita menganggap hal-hal yang kita alami setiap hari merupakan kebiasaan, dan akhirnya kita tidak lagi mampu untuk melihat karya Allah di dalamnya. Contoh saudara-saudara, kalau kita bangun pagi, jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih bekerja, saudara-saudara, kita lihat ini sebagai hal yang biasa saja. Karena memang terjadi setiap hari, saudara-saudara. Sehingga kita tidak lagi mampu melihat bahwa ada Allah yang bekerja di dalamnya. Kita buka mata, kita bisa melihat. Ini biasa, saudara-saudara. Karena memang setiap pagi kita buka mata dan melihat segala sesuatu, tanpa kita sadar bahwa ada Allah yang mengerjakannya. Kita lihat pohon-pohon yang hijau menghasilkan oksigen, dan kita pikir ini biasa saja. Karena sejak SD juga saudara dan saya sudah mempelajari bahwa tumbuhan-tumbuhan hijau mereka berfotosintesis, membakar makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen untuk dihirup manusia. Kita anggap itu biasa, padahal ada Allah yang mengerjakan sistem yang luar biasa ini. Oh saudara-saudara, di tahun yang baru ini, saudara dan saya semestinya semakin menyadari bahwa semuanya itu berawal dari Allah, dan seharusnya semua juga dipersembahkan untuk Allah. Tidak jarang orang Kristen akhirnya melupakan hal ini. Coba saudara-saudara silakan periksa, atau mungkin diri kita, atau mungkin juga pengalaman-pengalaman yang lain. Berapa banyak saudara-saudara orang-orang Kristen yang waktu bangun tidur mereka punya waktu untuk tulis status di Facebook atau di Instagram mereka. Tulis terima kasih Tuhan untuk pagi ini, atau pagi yang cerah, rahmat yang baru, atau status lain, Bapakku bersyukur untuk hari ini. Punya waktu untuk tulis status di FB, tetapi kita tidak punya waktu untuk baca status-statusnya Tuhan di Alkitab. Kita punya kesempatan buka mata pagi, tetapi bukankah banyak orang yang sulit tutup mata untuk berdoa? Saudara-saudara ingat bahwa dasar pekerjaan kita itu, dasar penyembahan kita, dasar pelayanan kita, dasar kehidupan kita itu adalah Tuhan. Hidup kita ini harusnya menjadi abodah. Hidup kita ini harusnya menjadi pekerjaan kita bagi Dia. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana hidup yang beribadah itu? Bagaimana hidup saya harus beribadah? Saudara-saudara, Alkitab memberi banyak sekali standar untuk hidup yang beribadah kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1, Alkitab memberi standar bahwa hidup yang beribadah kepada Allah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kudus dan berkenan kepada Allah. Kudus dan berkenan kepada Allah. Standar apa lagi? Alkitab mengajar kita dalam 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 10. Ternyata berdandan dengan baik itu juga ibadah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jangan pikir bahwa ketika kita berpenampilan rapi, kita berpenampilan baik, rambut kita disisir baik, saudara-saudara, dan kita menjadi berkat lewat senyuman kita, dandanan kita yang tidak menor, yang dandanan kita yang dapat membuat orang lain merasa ceria ketika melihat kita, itu juga ibadah. Apalagi ibadah yang Alkitab katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, saudara-saudara, Alkitab ajar supaya kita beribadah. Bagaimana caranya? Menjauhi tahayul. Menjauhi tahayul, saudara-saudara, itu juga ibadah. Saudara, ini banyak kali kita melupakan hal ini. Banyak orang-orang percaya yang terjebak dengan tahayul. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang sering ke gereja, tetapi juga mereka klakson 3 kali ketika melewati pohon besar. Ini aneh, saudara-saudara. Dan Alkitab bilang ibadah itu salah satunya menjauhi tahayul.
Apalagi standar ibadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 5 dibilang, tidak cari untung. Tidak cari-cari untung, saudara-saudara. Itu juga ibadah. Apalagi standar ibadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dibilang ibadah itu harus punya rasa cukup. Jadi saudara-saudara, kita merasa cukup dengan hidup kita. Kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Itu juga ibadah. Oh saudara-saudara, apalagi saudara-saudara, dalam Titus 2 ayat 3 dibilang ibadah itu juga jangan suka fitnah, tidak gosip, saudara-saudara. Itu juga ibadah. Menahan diri dari fitnah, menahan diri dari gosip, itu juga ibadah. Jangan menjadi hamba anggur juga, tidak jadi pemabuk, itu juga ibadah, saudara-saudara. Oh, banyak hal lain lagi yang menekankan tentang ibadah. Tetapi coba lihat, orang Kristen kita terpaku pada kondisi ibadah yang keliru. Banyak hal, saudara-saudara. Ibadah yang sejati itu hidup kita. Jadi ibadah itu bukan 1,5 jam Anda di gereja, bukan hanya 2 jam kita ada di gereja kita menyanyi. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah 1 kali 24 jam hidup kita dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak kita yang beribadah tetapi menyangkali sifat-sifat utama dari ibadah itu. Saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, komitmen yang benar, sebuah komitmen yang benar yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan rohani adalah komitmen ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada satu lagu bala keselamatan yang mengatakan begini, semua pekerjaanku untuk Tuhanku memberi, semoga ku setia selalu pada waktu diuji. Pekerjaan kita, pelayanan kita, penyembahan kita, fokusnya kepada Tuhan. Yang pertama, di tahun yang baru, kita butuh komitmen yang baru, yaitu komitmen ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita untuk menjalani tahun yang baru dengan komitmen yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar kepada kami, bahwa dalam hidup kami yang kami jalani, kami harus punya komitmen ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah itu bukan 2 jam kami di gereja. Ibadah itu bukan 1,5 jam kami menyanyi, memberi persembahan, dengar khotbah. Tetapi ibadah itu Tuhan, 1 kali 24 jam hidup kami persembahkan untuk Kristus dimuliakan di dalamnya. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan supaya kami punya pemahaman yang benar. Kami punya komitmen yang benar, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk Kristus. Tolong kami untuk kami dapat mempersembahkan tubuh kami kudus dan berkenan. Tolong kami supaya kami mampu berdandan dengan baik. Tolong kami supaya kami menjauhi tahayul. Tolong kami supaya kami tidak suka cari untung. Tolong kami supaya kami tidak selalu punya rasa cukup dalam hidup ini. Tolong kami supaya kami tidak suka fitnah. Tolong kami supaya kami jangan jadi hamba anggur, sehingga jelas Tuhan dari hidup kami terlihatlah hidup yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh-Mu akan terus bantu kami mengaplikasi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda telah bersama-sama dalam program acara Oasis Fajar ini. Bagi Anda semua yang pagi ini akan melakukan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda yang melakukan perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan saudara-saudara, ingat selalu protokol kesehatan juga. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan kita pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu yang sama pada esok hari bersama dengan saya Kapten Jeffrey Manansang, tentunya dalam program acara Oasis Fajar. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.